Dampak dari perubahan iklim yang mempengaruhi hampir semua sektor kini semakin nyata dirasakan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan, LPSDM bekerjasama dengan World Neighbor telah mengembangkan 5 desa dalam program Kampung Iklim atau yang disebut Proklim di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Program Kampung Iklim ini diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sebuah gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, merupakan respon terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi di tingkat tapak. Kampung Iklim Barantapen Asri adalah salah satu kampung iklim yang dikembangkan oleh LPSDM dan World Neighbor, yang berlokasi di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Peringkabaya. Di awal 2021 ini alhamdulillah semakin meningkat kegiatan ibu-ibu di Kampung Iklim, terutama dari segi kebersihan lingkungan sudah mulai tertata rapi, terutama dari segi sampah. Terkait dengan sampah, ibu-ibu Kampung Iklim memilah sampah menjadi dua, yaitu sampah plastik dan sampah tidak plastik. Nah, sampah plastiknya itu dikumpulkan di satu tempat di karung atau di satu tempat yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu Kampung Iklim, dan itu bisa dijual di bank sampah, yang dikelola oleh desa. Kemudian terkait dengan sampah dapur rumah tangga ibu-ibu itu bisa dimasukkan di biopori, kemudian di tong komposter yang diberikan oleh desa, dan hasil dari tong komposter itu dan biopori itu bisa diangkat kembali setelah tercampur jadi tanah, dan itu bisa digunakan untuk menjadi pupuk dari tanaman-tanaman tersebut. Kemudian 90% masyarakat yang ada di Kampung Iklim ini sudah melakukan pemampatan lahan pekarangan berupa penanaman kebutuhan dapur, begitu juga dengan taman hias. Jadi program daripada Bank Sampah Multiguna ada 3 program unggulannya. Pertama adalah sedekah sampah. Yang kedua yaitu program kita di Bank Sampah ini adalah sampah jadi emas. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita ajarkan masyarakat untuk memilah atau untuk menyisihkan sebagian daripada hasil penjualan sampahnya untuk menabung emas di Pegadaian. Karena kita juga kerjasama dengan LPSDM, Pegadaian, YMP, Yayasan Masyarakat Peduli, dan saat itu ada Universitas Mataram, UNRAM, dan bersama Pemdes Desa Seruni Mumbul. Selanjutnya program kami adalah memilah sampah dapat bonus, yaitu beras 1 kilo jika bisa menghasilkan 50 kg sampah plastik selain kerasan, maka dia akan mendapatkan bonus 1 kg beras. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ini kemudian meluas hingga pengelolaan wisata di Desa Seruni Mumbul. Denda Seruni adalah wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Seruni Mumbul, di mana dulu lokasi wisata ini adalah tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Namun, kini tempat pembuangan sampah tersebut disulap menjadi lokasi ekowisata yang sangat indah. Dulunya wisata ini adalah rawa-rawa yang sangat kotor, tempat pembuangan sampah. Nah, begitu saya pulang studi banding dari salah satu desa di Kabupaten Klaten, di sana saya melihat wisatanya itu adalah wisata air. Sepulang saya studi banding di sana, saya berpikir kenapa kita tidak akan kelola mata air yang ada di sini atau rawa-rawa yang ada di sini yang timbang
sebagai pembuangan sampah. Berbicara tentang wisata, tentunya ada sampah yang dihasilkan dan itu tidak menjadi masalah bagi pengelolaan wisata di Seruni, di Desa Seruni Mumbul ini, tetapi itu merupakan salah satu sumber penghasilan juga bagi pengelola bank sampah di Desa Seruni Mumbul ini. Dari sampah-sampah plastik bisa dikumpulkan kemudian dikelola oleh bank sampah. Ada bank sampah multiguna, kemudian ada juga bank sampah Bintang Seruni yang ada di Desa Seruni Mumbul ini. Dan wisata ini adalah salah satu program pengembangan dari Kampung Iklim yang sudah juga bekerja sama dengan pihak LPSDM yang selalu membina kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Seruni Mumbul ini. Pengelolaan sampah yang baik juga terjadi di kelompok Kampung Iklim Karya Bersama, Desa Sapit, Kecamatan Suela. Berbeda dengan Desa Seruni Mumbul yang berada di lokasi pesisir, Desa Sapit berada di daerah dataran tinggi yang merupakan daerah penyangga. Perkenalkan, nama saya Sukrin selaku Ketua dari Kampung Iklim sekaligus Kepala Wilayah Dusun Sapit. Kampung Iklim Karya Bersama ini berdiri pada tahun 2019 yang difasilitasi oleh LPSDM dan LHK Kabupaten Lombok Timur. Salah satu kegiatan daripada Kampung Iklim ini adalah bank sampah. Mengapa bank sampah? Karena selama ini sampah belum terakomodir atau belum ada solusi untuk penanggulangannya, maka dari itulah LPSDM berinisiasi untuk memfasilitasi kami untuk membuat bank sampah. Karena selama ini sampah hanya berserakan di pinggir-pinggir jalan serta dibuang ke kali begitu saja, dan ada pembakaran di tengah-tengah masyarakat. Ini karungnya langsung ganti, waktu malam kita ganti dengan yang baru lagi. Begitu dan seterusnya. Berbeda dengan daerah-daerah perkotaan yang dimana sampahnya dikelola langsung oleh daerah setempat, itu pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, hadirnya bank sampah ini menjadi solusi yang sangat tepat untuk pengendalian sampah yang ada di Desa Sapit. Dalam seminggu kami bisa mengumpulkan sampah 1 sampai 2 ton. Adapun untuk sampah organik atau sampah dapur, penyelesaiannya dengan dimasukkan kepada lubang biopori, di mana setiap rumah sudah kami siapkan paling sedikit 4 lubang biopori. Jadi apa yang pernah kami lakukan dari Dinas Lingkungan Hidup antara lain, pertama membentuk bank sampah, karena memang pada dasarnya 5 desa itu memang tidak memiliki bank sampah. Yang kami harapkan di sini, bank sampah ini dapat menyelesaikan permasalahan sampah yang selama ini menjadi momok di desa-desa, karena tidak ada kepedulian terutama di luar wilayah jangkauan yang bisa kami jangkau, artinya yang bisa kami layani, sehingga harus ada gerakan mandiri dari desa untuk melakukan aksi di bidang persampahan. Ya, jadi kami juga mensupport bank sampah ini untuk memfasilitasi terkait dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam mengelola persampahan. Selain pengelolaan sampah, beberapa kegiatan adaptasi juga dilakukan oleh kelompok Kampung Iklim Karya Bersama, seperti konservasi mata air, budidaya pangan lokal, dan pengembangan kebun agroforestry. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak sebagai konsep yang terintegrasi dipandang sebagai hal penting untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi. Proklim diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana komitmen bersama untuk berkontribusi dalam upaya global
dalam mencapai sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dengan kegiatan yang berkesinambungan dan dengan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, maka pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi ke depannya bisa memperoleh apresiasi dan dapat menjadi contoh bagi kelompok masyarakat di daerah lain sebagai pembelajaran.